Oh ditengok Allah Ta'ala apa tak? Dek gegara tukang jual TS. Habis saja tu tabayak acur kali tu. Tu jangan tu kodang no kerengkang bapak dan ibu. Dek gara-gara penjual TS Allah hinakan seorang manusia. Bahkan gara-gara nyamuk mati seorang manusia. Gara-gara seteguk air pun manusia mati. Apa maknanya? Allah berkuasa. Di balik kekuatan, di balik ilmu yang kita miliki, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat yang pertama, biar kita tidak brutal, anak-anak awak tidak beringas, anak-anak awak tidak komunis, tidak ateis, tidak sekuler. Sampaikan kepada mereka bahwa yang berkuasa dalam hidup ini adalah Allah. Allah wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ubudiyah Desa Aursati, Dusun Bokok dan Pulau Tengah. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada subuh hari ini. Kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, para ustaz, nenek mama, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, istimewa tetamu-tetamu kita dari Pekanbaru, biker subuhan, pengendara subuh. Kalau bos awak apa jojang subuh bapak dan ibu? Alhamdulillah. Tapi kan pajojang go ujung-ujungnya ke serugo bapak. Honda bajojang subuh-subuh nanti akan menyampaikan bajojang ke serugo insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir di Masjid Ubudiyah Bokok Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ini, mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita dan acara kita ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama sekali, kembali subuh ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hidup subuh ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala
masih ingin melihat kita beramal. Berarti bisa jadi bekal kita sedikit baru Bapak Ibu. Oleh karena itu kesempatan hidup ini jangan disia-siakan. Gunakan kesempatan ini untuk menambah amal kita. Kalau ada orang yang hidup kemudian dia tidak beramal, kalau ada orang yang hidup namun dia tidak beramal, maka orang itu tidak mengerti kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Kalau bahasa awak, cik-cik duit dia dulunya. Kalau hanya sekadar hidup, banyak yang hidup di bumi konda awak jorok. Cuman sekadar hidup Bapak Ibu. Ayam, itiok, kobau, iduit. Iya kan? Namun mereka cuman hidup doyan iduit. Nah, ya, semuanya hidup, sampai binatang yang ada di dalam tanah hidup juga. Namun kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita. Kita hidup untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita hidup untuk mencari bekal yang akan dibawa kepada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Maka selagi hidup teruslah beramal. Jangan male-male beramal. Terus beramallah sampai ajal datang menjemput. Apa sebab Ustaz? Sebab hanya di dunialah kita beramal. Di akhirat kita tak lagi beramal nanti Bapak Ibu. Di akhirat itu kita menerima hasil dari amal yang kita lakukan. Duduk-duduk santai jawab di akhirat dan besok di surga. Di surga ndak wak nunggu iduyan dia tiba je iduyan dulu. Itulah makanya teruslah beramal. Sebetulnya kepada tetamu kami jemaah Baikar Subuhan, banyak masyarakat sebetulnya. Cuman kebetulan acara iko dibuat pula di musim durian. Memang ambo jarang-jarang diundang musim durian ke Bapak. Ambo yakin banyak orang di pondok durian pada masa kini. Ambo lewat tadi di dalam tu, ndak mau takut macam dulu dah kalau biasa takut lewat dalam-dalam kampung kau ndak ada. Banyak pondok yang hidup lampunya, api belitong. Iko mungkin sedang berzikir dah. Leo yang jatuh dia. Tapi di buka masjid subuh tak datang. Padahal subuh ini berkah. Bahkan orang yang sedang menunggu doyan pun yakin bahwa doyan itu banyak jatuh di waktu subuh Bapak dan Ibu. Ambo kan alumni penunggu doyan juga. Nggak doyan awak je nak tunggu, doyan orang awak tunggu. Subuh ko lah. Subuh ko banyak jatuh doyan. Nah subuh ko pulau mato ndak tahan. Mudah-mudahan nunggu doyan ko nak datang. Tapi insyaAllah nanti ngerotinya Bapak dan Ibu. Amin ya Rabbal. Tapi ambo dari tadi entah hidung ambo tersumbek, tak bau dengan ambo doyan. Ambo cium-cium je tadi kan. Kok ada nang ambo doyan dengan lomang bagi nyembo kan. Oh ayu teh ini. Baik Bapak Ibu. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subuh ini kita bahas nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya.
Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Luqman, badokek-dokek dengan surat Sajadah. Jadi nama Luqman ini adalah seorang hamba Allah yang dipuji Allah sampai nama beliau Allah masukkan ke dalam salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, orang bijak, orang yang banyak mutiara hikmahnya, nasihat-nasihat hikmahnya. Kalau riwayat mengatakan Luqman ini, riwayat Ibnu Abbas, beliau berasal dari Ethiopia. Ethiopia ko berada di Afrika, Bapak Ibu. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Luqman niko berasal dari Nubia. Nubia ko daerah kawasan antara Sudan dan Mesir di Afrika yo. Bahkan ada juga yang mengatakan Luqman ko dari Sudan. Berarti dekat-dekat situ nya. Dan juga riwayat mengatakan Bapak Ibu bahwa Luqman ini nanawat ceton pagi kogo, Luqman yang Allah sebutkan dalam surat Luqman pernah menjadi hakim di zaman Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam negerinya di Palestina. Palestina ko ndak jauh dari Sudan dan Mesir dah Bapak dan Ibu. Cuman kita tak fokus membahas masalah Luqman ko. Nyo kalau wak bahas je be kole wang mano asli janjan wang bokuk nyo kene yo. Ndak tahu dah wak ke Bapak Ibu. Nyeche to ko manyo aslinya ndak joleh dah wak ke. Riwayat-riwayat ko kan banyak go berseberangan. Namun kita fokuskan masalah Luqman ko kepada nasihatnya. Nasihatku Allah badikan di dalam Al-Quran. Bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Nasihat apa saja yang Luqman sampaikan kepada anak-anaknya. Dan nasihat ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita hari ini. Kenapa? Karena memang anak-anak kita hari ini kurang dinasihati Bapak dan Ibu. Awak rajin dulu diberi nasihat di wang tua Pak. Manyaleo sonang wang tua awak memberi nasihat ke awak. Dan awak sonang pula mendengarkan nasihat. Bacito-cito wang tua dulu ke awak. Walaupun nasihat tu datang lewat dongeng. Cito sebelum tidur mak. Diciton dek wang tua-tua dulu awak go dongeng-dongeng cito-cito kan. Ambot tiap malam almarhum Ninyo menyampaikan cito sebelum nambololo. Tiap malam sebanyak-banyak cito yang disampaikan deknya. Sampai cito turun dan buat ke anak dan kini tak cahayo nak dan awak dulu cahayo ya awaknya. Tiba nak dan sampaikan cito tu tak cahayo Pak. Tak duduk ya nyo. Codi Allah ambo deli je. Itulah orang tua dulu sering memberikan nasihat. Bahkan kalau awak sedang makan, kemudian nasinya kita acak-acak, kita mubazirkan, banyak yang jatuh, bongi orang tua awak. Ambil nasi ru, menanginya beko nasi ru. Awak takut menang nasi menangi, wak ambil. Anak kini wak sampaikan, weh nangi nasi ru. Pandai deh nangi nasi gue ni, tak cayo Pak. Entah mano tak codi pajak ini. Awak cayo bono awak nasi gue menangi dulu. Pajak ini tak cayo no. Itu Bapak Ibu. Awak sampaikan ke anak-anak awak betapa sulitnya kita uang tulur nak makan. Oi, jangan diacak-acak nasi. Kami dulu payah nak makan macam kalian gak. Kini kalian sonang makan. Labaladang awak. Jangan diacak-acak nasi. Jangan dimubazirkan nasi.
tadi yang mawah ambil, yang lain habis, yang kan habis ambil. Itu ambil kata orang tua dulu, jangan banyak-banyak. Takut sedih awak mendengar cerita orang dulu payah makan. Kini anak awak sampaikan kami dulu payah makan. Lelok nak. Apa jawabnya? Dulu lo kini. Elok ditopuk. Dulu lo ini. Kan jenis itu anak awak. Kan dia ngaku je lah kalian kan dia. Bagi ini apa nasihat kepada anak-anak awak? Ini salah satu pelajaran. Kita mesti rajin memberikan nasihat. Maka kita ambil bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Banyak nasihat Luqman tu di dalam surat Luqman tu Ustaz, banyak yang kan kita sampaikan 3 bapak dan ibu. Tidak sampai 3, 2. Tidak agak selesai waktu cik pun jadilah. InsyaAllah nasihat-nasihat ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya, maka ini mesti kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Apa kata Luqman bapak dan ibu kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah. Nasihat pertama, jangan engkau syirik kepada Allah. Jangan engkau syirikatkan Allah dengan yang lain. La tusyrik billah, jangan syirik. Jangan sampai awak ateis. Jangan sampai awak mensyirikatkan Allah. Jangan sampai tauhid awak bermasalah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik merupakan dosa, kezaliman yang sangat besar. Nasihat pertama Luqman kepada anaknya adalah nasihat iman, nasihat tauhid. Sampaikan kepada anak awak, sembahlah Allah, kenalkan kepada mereka tentang Allah. Jangan sampai mereka mencari sesembahan selain Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang ateis, komunis, bahkan sekuler. Mereka hidup tapi tak percaya dengan yang memberikan hidup, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat yang paling penting ke anak awak adalah nasihat tauhid bapak dan ibu. Jangan biar pula menyampaikan tauhid kepada anak-anak. Tauhid kau tidak menunggu barakal kan pak? Bokodo sampaikan tak menunggu awak lah tua, tak menunggu awak lah ngerti dengan salat, baru menyampaikan tentang tauhid. Bagaimana anak-anak kita mengenal Allah? Bahkan Luqman telah memberikan contoh nasihat tentang tauhid, sampaikan kepada anak-anak awak. Sobuin ke anak awak tentang kebesaran Allah. Jangan pobia lele, jangan takut lele, jangan minder lele. Kenapa? Nasihat tentang tauhid sejak kecil harus kita sampaikan supaya mereka besar tidak jauh dari Allah dan mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko baciton menyebut Allah Ta'ala jika ana ragunya pak. Maka orang dulu memberi nasihat awak pastinya dibawanya cito tentang gaib. Apa Ustaz nasihat orang dulu supaya awak takut berubah surga dan neraka? Nak takut masuk neraka. Padahal pajar tu nak tentu neraka berubah. Senawak je nak ngerti pun tentang neraka dan surga tu. Gaibnya. Tapi orang tua-tua dulu lah memberikan nasihat bagaimana nanti Allah marah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka masuk neraka, masuk surga. Itu orang-orang tua dulu memberikan nasihat tauhid semenjak awak kecil. Bahkan kecil awak boleh diberi nasihat tauhid dari orang tua-tua dulu. Mengenalkan Allah, memberikan bahasa-bahasa yang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan anak dengan baca bismillah, ada Allah Ta'ala dalam.
Kenalkan anak dengan kalimat Alhamdulillah, masuk Allah di dalam. Kenalkan anak mengucapkan Allahu Akbar. Kenalkan anak dengan kalimat La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kenalkan anak dengan kalimat Masya Allah. Sampaikan ke anak awak kalau nampak nananjak dibaca Subhanallah. Kalau tak tumbuh kaki sabui Astaghfirullah. Itu diajon ke anak-anak awak supaya mereka besok ketika terjadi sesuatu langsung melibatkan Allah. Ikut tak tumbuh ke onda Astaghfirullah sabui awak bono nan dicontoh po bunyinya itu nyinya. Antunya maka awak itu yang dicontoh kini padahal tertumbuh kaki itu Astagfirullah sabi nak nyebut hantu ada bapak dan ibu. Libatkan Allah, tertumbuh awak ditolong awak Allah Ta'ala. Nampak angin koncang dan nampak bono dan dulu datuk wang tua asal koncang angin togaknya di pintu rumah berdoa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Doa turu dibaca tawi maka ngerti awak kalau koncang angin baca lah itu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hujan naik kilik potui dia jauh awak dulu dek wang tutu awak. Anak ini kalau berbunyi gua kilik potui tak po apa bocor. Awak salah, tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan Allah kepada mereka. Jangan malu le, jangan fobia le kalau bertanya nak awak siapa Allah tu mak? Siapa Allah tu ya? Sampaikan bahawa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, bahkan yang menciptakan alam semesta. Sampaikan yang berkuasa dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat macam itu ke anak awak. Jangan lelek oh nak kena makan dia wang dah. Jangan bertanya lo wang leh. Kojo wang je lah buat. Tak boleh macam itu bapak ibu. Masalah tak makan tak makan kau tak dek paji kocok kau dah. Kalau masalah tauhid kau kocok godang, kalau Allah berikan pemahaman maka fahamlah. Anak-anak dulu di zaman sahabat, bahkan seorang anak-anak kecil pernah memberikan nasihat tauhid kepada sahabat Umar bin Khattab. Kini awak menyebut tak kaji wang, sana awak lah tua bajanggu banyak tak faham tentang kaji. Jangan kaji paji tapi sampaikan. Tak masalah faham tak faham kau. Apa lu ni tentu pak faham kaji tauhid je lah. Kalau dan tanya ke apa ke kalang kabui dia apa agak jawabannya. Yakin pak kalau Ta'ala dia dia. Tak selesai kau dah. Makanya tak ada urusan faham tak faham. Sampaikan ke anak-anak awak. Kenalkan mereka dengan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena dulu sahabat bertanya ke Nabi. Nabi memberikan pesan. Jadidu imanakum. Perbarui iman kalian. Pemantap iman kalian. Kokohkan iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mempermantap iman kami ya Rasul? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Memperbagus iman kami? Apa kata Rasulullah? Aksiru min qaulil la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Hanya dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dia ada sebelum kita ada. Bahkan dia ada sebelum alam semesta ini ada. Dia ada sebelum kata-kata itu ada. Bahkan dia ada, tetap ada sampai kata-kata ada tidak lagi ada, Bapak dan Ibu. Tak akan ngerti Pak dulu. Entah ke mana-mana Pak ya. Itu ya belok dia. Asompen ke anak-anak awak tu makanya jangan pobialah la ilaha illallah. Itu tu makanan iman tu Bapak Ibu.
Iko ko makanan zahir nang babagin ko. Kalau makanan batin, makanan roh mano? Zikir. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha sebaik-baik zikir tu la ilaha illallah. Wang kini takui ke la ilaha illallah. Cino lipet apa anggangnya bapak dan ibu. Iya ndak? Takui menyebut la ilaha illallah. Mendongo wang menyebut la ilaha illallah itu takui. Padahal inilah obat iman bapak dan ibu. Zikir yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Takui le dong. Kan nak nyoseh datang bagi ke nak? Ambo kalau le berdoyan tak mau nyoseh. Kalau tak ada di sudah kau mungkin dapur agaknya. Jangan undang-undang jangan subuh musim doyan kali. Nah, itu yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya, ajarkan tauhid. Kalian anak-anak biasakan menyebut kalimat-kalimat yang ada Allah di dalamnya. Jadi sebutnya kalimat-kalimat yang dari Arab, dari barat tan le, dari wong nanda kesunatan apa kalian. Ini kalimat-kalimat kogot kita banyak ngikolah zikir awak. Anak-anak awak sekolah tinggi-tinggi. Tapi pondasinya tak pesantren. Mereka sampai sekolah ke luar negeri, balik besoklah S2, S3, tapi di dalam hati mereka rapuh. Mereka tak kenal dengan Allah. Mereka punya paham sekuler, tak boleh melibatkan agama dalam negara, politik, budaya. Tak boleh agama kau dibobornya. Urusan agama, bahkan yang lebih parah, komunis. Tak nawunya Tuhan gala. Ateis tak percaya ke Tuhan. Iko go banyak ustaz, banyak ilmu, banyak ilmu sekolah tinggi, tapi tak percaya ke Tuhan do bapak dan ibu. Sombong. Padahal Allah mudah untuk memberikan pelajaran kepada orang sombong. Tak sadar do bapak dan ibu. Fir'aun, kuang hebat Fir'aun. Kalau sombong, ilmu lah banyak soal anak awak, tapi tidak ada iman, tidak ada tauhid. Akhirnya tidak dibola ta'ala dalam hidup orang. Tengok Fir'aun berkuasa, hancur dek gara-gara seteguk air terminum dek Fir'aun. Air laut masuk ke dalam badan sampai ke paru-parunya. Batuk Fir'aun, jiunnya kali bapak dan ibu. Dek setogu ayunya bangkit kapal Fir'aun kali. Itu kan mengerengkang jong baku oleh Namrud. Kurang hebat Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkuasa Namrud go baga. Konsen Namrud go mati dek siku satu ekor nyamuk. Satu ekor nyamuk masuk ke dalam telingonya sampai ke balau kepalanya, ke otaknya. Di gigi dek nyamuk utaknya tu. Bisa Namrud go jiun bapak dan ibu. Nyamuk membunuhnya. Awak ngerengkang lawak deh. Kau ditengok oleh Ta'ala potang. Dek gegara tukang jual TS. Habis saja tu tabayak ajur kali tu. Itu tu jangan kau dang nak ngerengkang bapak dan ibu. Dek gara-gara penjual TS Allah hinakan seorang manusia. Bahkan gara-gara nyamuk mati seorang manusia. Gara-gara seteguk air pun manusia mati. Apa maknanya? Allah berkuasa. Di balik kekuatan, di balik ilmu yang kita miliki, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat yang pertama, biar kita tidak brutal, anak-anak awak tidak beringas, anak-anak awak tidak komunis, tidak ateis, tidak sekuler. Sampaikan kepada mereka bahwa yang berkuasa dalam hidup ini adalah Allah. La tusyrik billah. Jangan engkau serikatkan Allah, karena syirik adalah dosa yang paling besar bapak dan ibu. Tak ada ampun dah.
Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tak ampuni dosa syirik. Syirik tak diampuni Allah. Jangan sampai mati wak dalam keadaan syirik kepada Allah. Ustaz, dan tak syirik Ustaz, tapi dan menyembah kayu wadang dan datang dengan kubu pemananya nomor. Syirik je baru bapak dan ibu. Itu ndak nyembah berhala syirik ke dah. Pai ka kayu-kayu wadang di imbo tu yo jual. Pai ka kubu-kubu cai tali pocong tu syirik je duk. Bahkan awak dalam kehidupan kau bisa syirik. Contoh Ustaz, pakai batu cincin. Dan kalau cincin kau pakai dihargai dan uang bermarwah dan bontunya. Ada lo batu cincin bermarwah bapak dan tinggi derajat, dan kalau batu cincin kau pakai syirik. Kalau kain kau pakai ketik gagar dan disapu dan diwangi, itu syirik dong. Bau bek dengan dokter tu insyaallah lah, insyaallah tu kemudian lah rumah. Kemudian lah dia labi cito insyaallah kau nyonya. Tapi nan selama apa? Dan kalau dokter tu sehat dan dan kalau bek dokter tu undau dan syirik. Jangan kan menyembah berhala san bau bek je gini syirik wak. Dokter mana yang menyembuhkan? Tak ada dokter menyembuhkan. Bahkan Nabi pun tak menyembuhkan. Datang seseorang ke Nabi, bau bek, dimontor dek Nabi. Cau bek Nabi itu air putih, baca doa. Siapa yang datang biasanya sehat, dikasih minum dek Nabi. Apa laki-laki itu yang datang tak sihat dah. Lah di bek Nabi ubek doa, diminum dek laki-laki tadi tak sehat. Maka pergilah laki-laki tadi mancai tempat bau bek lah. Datangnya ke dukun, datangnya ke tukang sihir, bau beknya di situ. Sembuh bapak dan ibu. Dapat cerita dari Rasulullah, laki-laki yang datang kinyo dulu ndak sembuh, painya ke tompek tukang sihir, sembuh. Ditanya oleh Nabi ke malaikat Jibril, apa gerangan Allah tak menyembuhkan laki-laki yang denubek potang ya Jibril? Apa dia ndak sembuh denubeknya? Nanya Jibril kata, bertanya kepada Allah. Kemudian datang Jibril menyampaikan balik, yang menyembuhkan bukan engkau Muhammad. Selama ini doa engkau sesuai dengan kehendak Allah nak menyembuhkan hambanya. Dan ketika laki-laki tadi datang, di situ bukti bahawa yang menyembuhkan bukan engkau. Painyo bau bek ke tukang sihir, kenapa sembuh? Bukan tukang sihir yang menyembuhkan. Ketika di situnya bau bek, pas pula Allah berkehendak nak mengangkat penyakitnya. Onggang lalu, gota jatuh, sehatnya ke dukun, ke tukang sihir tadi. Yang menyembuhkan tetap Allah, bukan engkau, bukan tukang sihir. Obat tak menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid bapak dan ibu. Iya enggak? Maka jago akidah lelok. Boleh musim-musim doyan kali. Dia nuang kalau lobak dia nawak dak we dah. Aku kalau kuang-kuang iman wak we ya. Tabaliuk kungkut je ko bapak ibu. Tabaliuk pondok doyan ni ko. Uang we doyannya, awak dak we doyannya. Lah mulailah. Lain-lain dia aduk le kan. Unggun-unggunnya bawa itu sudah tulis. Dah. Itu yang pertama. Tahu ke? Berbunyi sendok dong den. Wak tawin ya. Berarti sendok tu ketagihan berbunyi jiri ya. Sesekali wirid komanya. Nasihat kedua. Nasihat pertama tadi apa? Apa mak? Abdul Wahid. Akan lainnya awak lain dia. Oh ini yo yang nyimak jagonya. Apa? Tauhid. Ini sesamanya hit pun ini nomor dia. Lah jadi bang apa jual le? Apa yo sabui le? Iya. Kalah sih kok. Nanti lah nak datang wirid subuh. Kau sendak dua awak ke sana.
Dah, kedua lah. Nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Qasan penderitaan orang tua yang mengandung awak tu, mereka berada di level lemah di atas lemah. Wahnan ala wahnin, manusia yang merasakan itu adalah ibu orang tua. Orang tua diberikan ujian terberat oleh Allah, lemah di atas lemah, mengandung anak tu mak loma nonton turi uangnya, tapi adolo dia teloma le sebalik loma dia teloma mengandung nutio. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, menyusui awak 2 tahun, mengandung sampai ke level lemah, bahkan melahirkan menggadaikan nyawa. Lalu apa kata Luqman? Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau sempatlah mereka menyuruh engkau berpaling dari agama, disuruh awak dek wang tua awak tadi, dan tak seagama duinyo, dan tak separtai awak duinyo dah. Jangan sembah Allah, jangan go oleh beragama Islam, tinggalkan Islam yo, tinggalkan Islam nak. Ceni tu nyo wang tua awak ke awak, tapi nyo wang tua awak, tapi nyo ama awak. Tu ceni tu nyo ke awak, disuruh awak melawan ke Allah Ta'ala. Apa kata Luqman ke anaknya? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Jangan melawan ke inyo, tetap berbuat baik kepada mereka di dunia dengan cara ma'ruf. Apa maknanya? Nasihat kedua Luqman kepada anaknya, berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua tidak sama dua awak akidahnya Bapak dan Ibu. Woi, Siman, ku kunci untuk kalian bah. Ku kunci Ustaz ben ke kalian pagi bah. Kunci sukses tu ya, kunci sukses tu. Kalian sangko sekolah. Banyak orang sekolah tapi tak sukses. Betul? Kau nak ada menegang kalian sekolah kau dah? Kau salah arti lah kalian siap ikut. Berhentilah sekolah mak, tak sukses kau dah. Tak menjamin kau dah ni. Tak cerita makhum ni pemahamannya dah. Tapi kunci sukses bukan di sekolah. Uang dulu mak kata-kata tak sekolah tapi sukses. Uang terkaya nomor 1 di dunia umat Islam, bukan orang barat kok, tapi kalau dalam dunia, dalam deretan dunia nomor 21 Pak. Tapi kalau dalam umat Islamnya nomor 1. Siapa namanya Ustaz? Sulaiman Abdur Rajihi. Uang Arab Saudi, kayu meleleh, kebun kurmanya ribuan hektar. Pitinya kalau dipitin ke piti awak Pak 70 triliun. 70 triliun. APBD Kampar je 3 triliunnya nonok wae. APBD Riau je 9 triliunnya podak wae. Iko 70 triliun pitinya sawang je. Kosan acuru Tome SD nya Pak. Tome SD. Tome SD nya. Tak mau orang tak apa kok. Dan kayu-kayu di Kampar kau cakap lah meninggal Haji Pian. Tak sekolah tinggi dah. Pak Haji Bahari. Tak mau sebut namanya bukan berarti yang mau lolok tak. Dan kayu-kayu di awak kata tu Pak tak bukan pendidikan tinggi. Ini kunci sukses kau sendak di sekolah tadi tu Pak. Memang salah satu jalan sukses kau sekolah. Tapi kuncinya bukan di situ. Kunci sukses bukan di siko. Banyak orang kojus yang malam pagi potong puntang likang peres keringat banting tulang, pagi pulang potong maaf cakap ban Honda pun tak terganti dah Pak. Ti ai kojo dari pagi sampai sore tak terganti paket orang Malaysia. Untuk Facebook je go once hotspotnya juru Pak. Padahal kojo dari pagi ni Pak. Untuk beli paket je payah. Ya awak tak apa dah. Memang itu.
Kalau kunci sukses di kojo, pasti nan sukses. Uang pagi balik malam. Sebab ini yang paling banyak kojonya. Kawasan kunci sukses ke di mana? Uang tua kesan bapak ibu. Kata orang dun sana awak sipit mata, orang tua kau hoki, coki, hoki. Maka mereka buatlah satu hari ini, hari itu dibesarkan. Ada dalam kalender awak diperingati. Satu hari ibu. Ada hari ibu, ada hari ayah. Padahal dalam Islam tak ada sehari ibu, tak ada sehari untuk ayah. Dalam Islam kio ayi, kio ongo ayah mak ayah bapak ibu. Tapi mereka hari ibu sukses, dicuci tapak kaki amaknya ayi itu. Bila hari ibu tu? Bila ibu? 22 Desember. Kau pun tahu lagi kan? Cium tapak kaki amak, dicuci, dibawa maknya ke mana nak baik. Mak ke mana hari kau mak? Nak ke mall. Apa yang disukai maknya dibolikan. Pakaian mewah, makanan terbaik, dibawa jojang, pakai kenderaan mewah. Mereka yakin ibu, orang tua adalah hoki di dunia ku bapak ibu. Hoki, coki. Apa beda mak hoki ini? Coki apa beda maknya? Kawasan sukses, kunci sukses itu dia hoki, coki ko ya, kunci ko. Iko botua ko kalau pesawat. Iko kalau hoki, coki ko dia jackpot kalau pesawat ko pak. Ndak di bawah jackpot ko dia jackpot. Uang kini jackpot nan tentuin kawasan adonan hebat pada jackpot oleh amak duaya. Hebat pada kakek merah dia le. Begitulah kan yakin dah. Sehingga apa yang terjadi? Ekonomi kini yang memacik bukan awak, mereka. Maci ekonomi awak, mereka. Nan kayo mereka. Nan punya kore-kore toko-toko besar, induk-induk toko di Pekanbaru, mereka. Saudara awak, sipit mato. Iya ndak? Bukan dek sekolah tinggi, tapi karena mereka yakin hoki, coki ada pada orang tua. Maka orang tua kau jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Sebelum mereka tiada, maka jangan disia-siakan bapak dan ibu. Kalau lah meninggal, bangkit kunci surga awak. Tak kunci berhasil je leh, kunci surga pun akan pergi, diambil Allah Subhanahu wa taala. Paham dia? Terakhir, woi, apa kunci kedua jaga? Apa kunci kedua? Apa nasihat Luqman kedua jaga ke anaknya? Bermarwah. Akan lainnya mak ha? Dan ialah salah-salah dongong je dan saja apa begini. Apa nasihat kedua Luqman tadi? Berbakti kepada orang. Ini wah you jangan ngurus dan. Wah, itu bermarwah. Yang terakhir, kunci nasihat Luqman yang pertama tauhid, yang kedua berbakti ke orang tua, yang ketiga pesan Luqman ke anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anak den, wahai anakku, dirikan salat. Nasihat yang tak boleh awak tinggalkan ke anak awak doh, salat nak, jangan tinggal salat. Macam apa dulu orang-orang tua menyuruh awak salat, begitu mereka terus menyuruh awak salat, mengingatkan awak, maka mesti itu juga awak keraskan, awak ingatkan anak-anak awak tentang salat. Apa sebab? Sebab salat ini adalah tiang agama. Kalaulah salat tinggal, hancur kehidupan awak beragama. Bapak Ibu, salat itu kunci saudara. Aku anak-anak ni sampai nak salat, apa boleh apa-apa lah. Kalau apa nak salat lah itu. Weh, kalian salat jangan tinggal. Apalagi yang sudah sunat, jangan sampai tak salat. Jangan tinggalkan salat. Kalau tidak salat dah, jangan sunat.
Seharusnya jangan kalian sunat potang. Kalau terlangsung mah, solatlah. Dah, apa-apa ke masjid solat. Jangan malih-malih lah. Ambo tutup. Ku amano yang ado je le malam lambe-lambe, lale-lale solat, dengarkan. Ku guru ambo nak menyampaikan dulu di pondok lah meninggalnya. Al-Fatihah untuk beliau. Iya kan. Apa kata beliau? Dong ngale elok nak iko ditulinyo ba bu tekojui ambo bu. Dulu dong cakap ko dengar de ambo dari nenek, dari amak, dari ayah. Rupanya di pesantren lah kelas 6 ambo boko ado sampaikan dek guru ke ambo. Apa nyo guru ambo dulu di pondok, dituli dinyo di pondok. Wal kalbu yashkuru bilhamdulillahilladzi khalaqani kalba. Seekor anjing bersyukurnya jadi anjing. Anjing, kuyuk. Iya dah. Kalau bahasa awak kuyuk kan? Anjing bersyukur jadi anjing. Walam yakhluqni khinzira. Untung tak jadi kondiuk dia. Untung tak jadi babi dia. Biarlah jadi anjing tapi jadi kondiuk. Berarti hina babi daripada anjing dari bapak ibu. Hina babi itu per anjing dulu. Ternyata babi bersyukurnya jadi babi. Wal khanziru yashkuru bilhamdulillahilladzi khalaqani khanzira. Seekor babi bersyukur kepada Allah, dijadikan dia seekor babi. Biarlah jadi babi, biarlah jadi kondioknya. Walam yakhluqni ummata Muhammadin tarika salah. Daripada aku diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang meninggalkan salat. Allah. Parah rupanya orang tak salat rupa. Babi aja bersyukur jadi babi daripada jadi orang tak salat. Patutlah orang tua-tua dulu ngeceknya. Salat copek yuang. Salat copek nak. Kalau tak salat dah beroboh kondiuk pada orang lainnya. Ia tak dulu macam tu. Ambo berapa kali dulu disamping dek niniok. Bom, solatlah copek bom. Tunggu lu niok, tunggu lu. Main kelereng dulu. Bogo kau bau pada orang lain. Memang tak kondiok kau bau sebuihnya. Tak kondiok kau pak. Kau bau nak terkonang dan kau bau kau tujuh sebuihnya tu. Kau sandi kelas 6 ton tu dia awak kau sana. Memang bogo kau sandi pak. Tak bogo tak solat. Sompen kan awak. Kau sesantai je awak nyuruh anak awak solat. Awak solat ni nak solat. Tak suka lah tak lacun itu. Babi-babi untuk anak tu. Beleco awak omong biarlah bongi awak berbantah ti air. Apa dia bantah sian dudun. Anak-anak semayang dun. Dak apa je dudun. Nak kan buat apa orang nama? Nak kan buat sangkong ke awak tu. Oh ni. Tapi kalau berbantah godek gara-gara. Tak apa lah laki berjudi lah. Ulunnya mak dek masalah suik tanah kebunduyan le. Malu ke orang membantah Iko membantah kalau nyu anak solat macam membantah je rumah tu. Alun je le. Alun dong semayang le. Ndak wak malu ke orang nak nyu anak semayang wak membantah macam membantah wak di rumah tu. Orang awak je nak ngau di orang. Ndak apa je dah. Wang dulu condo tujuannya mah macam bapa orangnya di rumah nyu anak solat bonginyo macam orang nak bertumbuk je kojo. Macam orang nak patong kayu. Nak salah tu dong. Pola kemalunya anak semayang no. Cobuin kan anak cerita sak bom-bom kau. Kalau nang semayang bogo kon dia pada wang le. Apunya anak dia kalau nang cerita turun. Kata bayang dah mak jawaban no. Berarti amak kon dia tu ni.